Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 9B yang terdiri dari yang pertama 23-2019-0652 atas nama Abdul Mulia Rizky Muhammad, yang kedua 23-2019-057 atas nama Iqbal Dafa Pratama, yang ketiga 23-2019-058 atas nama Arman Maulana, dan yang terakhir 23-2019-065 atas nama Lutfi Lubis. Di sini kami akan menjelaskan tentang Project Based Learning, transformasi titik koordinat dalam datum Bessel 1841 ke WGS 84. Adapun pembahasan kali ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga tahap pekerjaan, yang keempat hasil dan analisis, yang kelima kesimpulan. Latar belakang. Datum adalah sekumpulan parameter yang mendefinisikan suatu sistem koordinat dan menyatakan posisinya terhadap permukaan bumi. Datum horizontal digunakan sebagai referensi koordinat peta. Datum ini juga dikenal dengan datum geodesi, yang merupakan model matematika bumi untuk referensi perhitungan koordinat. Salah satu datum yang telah diadopsi secara internasional dan diterima sebagai datum paling populer adalah World Geodetic System 1984 atau WGS 84. Indonesia pernah mempunyai beberapa datum sebagai sistem referensi pemetaan, antara lain datum genuk yang menggunakan model elipsoid Bessel 1841 yang ditentukan menggunakan metode triangulasi. Indonesia, datum 1974 menggunakan elipsoid referensi SNI atau Sproid Nasional Indonesia, dan pengamatan menggunakan metode Doppler. Prinsip transformasi datum adalah pengamatan pada titik-titik yang sama atau disebut titik-titik sekutu. Titik sekutu ini memiliki koordinat-koordinat dalam berbagai datum. Dari koordinat-koordinat ini dapat diketahui hubungan matematis antara datum yang bersangkutan, sehingga terdapat besaran-besaran yang menggambarkan hubungan keduanya, yang disebut dengan parameter transformasi. Tujuan. Adapun tujuan dalam penjelasan ini ialah memahami secara teori apa itu datum Bessel 1841 dan datum WGS 1984, serta transformasi datum. Yang kedua, melakukan tahap-tahap transformasi dari data titik koordinat geodetik dalam Bessel 1841 menjadi titik koordinat geodetik dalam datum WGS 1984. Yang ketiga, memvisualisasikan titik-titik koordinat tersebut sesudah dan sebelum ditransformasikannya, serta menganalisis perbedaan hasil yang ditampilkan. Tahapan pengerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tahap pengerjaan secara garis besar. Di sini saya menggunakan sampel dari nomor 1 sampai nomor 10. Ini adalah bujur dan ini adalah lintang. Bujur dan lintang di sini ialah titik koordinat Bessel 1841. Bujur dan lintang ini diubah ke dalam radian, karena dalam langkah-langkah hitungan ini ars, sin, cos yang digunakan adalah radian. Langsung saja proses langkah hitungan. Yang pertama, eksentrisitas. Eksentrisitas ini didapat dari menggunakan parameter yang ada. Di sini parameter A dan B dari WGS 1944. Yang dimana eksentrisitas yang pertama itu adalah 0,00674 dan yang kedua adalah 0,0821.
Adapun transformasi sistem koordinat geodetik ke geosentrik ialah seperti ini. Ini adalah rumusnya dan ini adalah hasilnya. Oh iya, karena dalam data ini tidak ada diberikan data ketinggian, kelompok kami menyetujui atau mensepakati ketinggiannya ialah 100 meter. Transformasi sistem koordinat geosentrik ke geodetik. Yang pertama itu mencari nilai bujur dengan rumus ini, dan didapatlah hasilnya. Mencari nilai P, ini rumusnya, ini hasilnya. Melakukan iterasi. Iterasi pertama, mencari nilai pendekatan. Ini pendekatan V dan H. Dan ini hasilnya. Yang kedua, nilai pendekatan Z dan P. Ini rumus. Dan ini hasilnya. Ini juga merupakan rumus mencari radius kelengkungan normal, yang bisa dibilang Rn atau N. Mencari nilai delta Z dan delta P. Itu bisa dibilang koreksi atau selisih. Sini mencari nilai delta L dan delta H. Bagaimana ini rumusnya, dan ini adalah hasilnya. Mencari nilai V dan H. Ini rumus, ini adalah hasilnya. Yang keenam, mendefinisikan kembali nilai pendekatan V dan H. Ini hasilnya. Yang ketujuh, ini jika V dikurang V pendekatan lebih kecil dari epsilon, maka iterasi dapat dihentikan. Tetapi jika nilai V dikurang V pendekatan lebih besar dari epsilon, maka iterasi dilanjutkan. Jikapun nilai V ini lebih kecil dari nilai epsilon, iterasi dapat dilanjutkan untuk mendapatkan data yang lebih presisi. Segitu saja untuk penjelasan hitungannya, dan ini adalah data-datanya. Ini adalah data titik koordinat dari Bessel 1 sampai 50, bujur dan lintang. Dan ini adalah koordinat yang sudah ditransformasikan dalam WGS 1984. Dan ini koordinat dalam geosentrik. Kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, yaitu hasil dan analisis.
Adapun hasilnya yaitu dalam bentuk grafik. Di sini ada grafik perbandingan koordinat Bessel 1841 dengan yang sudah ditransformasikan dengan yaitu WGS 84, di mana yang berwarna kuning ini ialah bujur WGS 84 dan abu-abu ini adalah lintang WGS 84. Jika dilihat di sini, legenda menunjukkan adanya bujur dan lintang dalam datum Bessel 1841. Bujur dan lintang itu tertimpa atau ditimpa oleh bujur dan lintang WGS 84. Sebagai pembuktian, ini kita hapus dan terdapat lintang Bessel 1841. Ini juga terdapat bujur Bessel 1841. Ini menunjukkan hasil transformasi dengan data awal saling bertimpa atau sama. Yang kedua, perbandingan koordinat X, Y, Z geosentrik. Dengan yang warna biru adalah X, abu-abu adalah Z, dan orange adalah Y. Di mana kita melihat di sini Y dengan X hampir memiliki bentuk yang sama. Tetapi Y terdapat di posisi positif sekitar 6 juta, dan X terdapat di posisi negatif, dan ini Z-nya. Kita pergi ke hasil yang sudah dibuat petanya. Di sini peta transformasi koordinat geodetik datum Bessel 1841 ke WGS 84. Bisa dilihat titik yang berwarna hijau adalah titik koordinat Bessel 1841 dan titik koordinat WGS 84 ditandai dengan tanda plus hitam. Jika kita lihat dalam peta, titik-titik ini saling bertimpaan dan tersebar sebagian besar di wilayah Indonesia. Bisa dikatakan dalam mentransformasikan datum Bessel 1841 ke datum WGS 84 berhasil dikarenakan di sini titik-titik sebelum dan sesudah ditransformasikannya koordinat tersebut saling bertimpaan. Selanjutnya kita ke kesimpulan. Dalam melakukan transformasi ke sistem koordinat datum World Geodetic System atau WGS 1984, kelompok kami melewati atau menggunakan dua tahapan transformasi, yaitu yang pertama, transformasi sistem koordinat geodetik datum Bessel 1841 ke geosentrik. Yang kedua, transformasi sistem koordinat geosentrik
Geodetic Datum World Geodetic System atau WGS 1984. Pada visualisasi titik-titik koordinat kedua datum tadi dengan menggunakan heatmap, titik-titik dari koordinat kedua datum tersebut saling timpang tindih, atau bisa dibilang hasil transformasi koordinat WGS kembali ke titik-titik koordinat Bessel 1841. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya Lucky Lubis mengucapkan terima kasih.